protista mirip tumbuhan atau dikenal dengan nama alga. Ciri-ciri alga atau ganggang yang pertama ya bahwa mereka itu bersifat eukariotik atau sudah memiliki membran inti sel. Ciri alga yang lain memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis dan disebut makhluk hidup autotrof. Untuk anggota alga, ada yang bersifat uniseluler atau bersel satu, ada juga yang bersifat multiseluler atau bersel banyak. Contoh alga yang bersifat uniseluler dan mikroskopis yaitu ada Euglena viridis dan Ochromonas, sedangkan yang bersifat multiseluler dan makroskopis itu ada Laminaria dari alga coklat. Untuk alga yang bersifat lembaran itu tergolong Talupita karena akar, batang, daun masih semu, belum dapat dibedakan dan belum mengalami diferensiasi sel. Contohnya untuk alga yang bersifat lembaran bentuknya itu ada ulva dari Chlorophyta dan sargassum dari Phaeophyta. Alga bisa mengalami reproduksi aseksual melalui pembelahan sel, fragmentasi, dan pembentukan spora, sedangkan reproduksi seksual melalui peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang akan menjadi sigot dan menjadi individu baru. Sedangkan habitat alga meliputi air tawar dan laut seperti kolam, danau, rawa, sungai, dan perairan laut. Untuk pengelompokan atau klasifikasi alga berdasarkan pigmen yang dominan. Yang pertama ada alga api atau Bryophyta, pigmen yang dominan xanthophyll dan carotenoid. Sedangkan untuk alga Basilareophyta atau diatom, pigmen yang dominan itu ada carotenoid dan xanthophyll. Untuk alga Chrysophyta atau keemasan, pigmen yang dominan di dalam tubuhnya itu ada carotenoid dan xanthophyll. Sedangkan untuk alga Phaeophyta atau alga coklat, pigmen yang dominan yaitu terdapat pigmen fucoxanthin. Sedangkan alga merah atau Rhodophyta, pigmen yang dominan yaitu pigmen phycoerythrin. Dan untuk alga hijau atau biasa dikenal dengan Chlorophyta itu memiliki pigmen yang dominan berupa klorofil. Filum yang pertama dalam alga yaitu filum Euglenophyta. Contohnya ada Euglena viridis. Euglena viridis dimasukkan ke dalam alga karena dia memiliki kloroplas, yaitu di situ ada klorofil untuk melakukan fotosintesis. Kemudian dimasukkan ke dalam protozoa atau protista mirip hewan karena dia punya alat gerak berupa flagel. Bagian dari tubuh Euglena terdiri dari reseptor cahaya yang fungsinya untuk penerima rangsang, kemudian ada stigma yaitu bintik mata dan vakuola kontraktil yang fungsinya untuk ekskresi dan untuk mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh bagian tubuh Euglena. Kemudian ada flagel untuk pergerakan dan paramilon merupakan bentuk cadangan makanan dari Euglena dan nukleus itu sebagai inti untuk mengendalikan seluruh kegiatan sel dari Euglena dan kloroplas itu sebagai tempat terjadinya fotosintesis dan pelikel itu merupakan bagian terluar dari tubuh Euglena. Berikutnya yaitu ada filum Pyrophyta atau alga api. Alga api ini memiliki pigmen berupa klorofil A, klorofil C, xanthophyll, dan carotenoid. Kemudian reproduksi aksesual dari alga api ini dengan pembelahan biner. Alga api ini bersifat
uniseluler dan bersifat fotosintetik karena memiliki kemampuan untuk berfotosintesis dan habitatnya terdapat di lautan. Spesies ini memiliki kemampuan untuk memancarkan cahaya di malam hari atau disebut fluoresen. Contoh spesiesnya yaitu ada Noctiluca. Contoh lain dari spesies dari alga api yaitu ada Goniaulak dan juga terdapat spesies Gymnodinium yang dapat menyebabkan warna laut menjadi merah. Dinding sel dari alga api ini yaitu terdiri dari lempeng-lempeng selulosa, dan untuk alga api ini biasanya dikenal dengan nama Dinoflagellata karena memiliki 2 flagel. Filum berikutnya yaitu diatom atau Bacillariophyta. Diatom atau Bacillariophyta memiliki dinding sel dari silika hidrat dan bersifat uniseluler. Pigmen yang dimiliki yaitu ada klorofil A, klorofil C, xanthofil, dan karotinoid. Contoh dari diatom yaitu ada Navicula. Navicula ini memiliki bagian tubuh berupa epiteka untuk bagian tutupnya dan hipoteka untuk bagian bawahnya atau bagian wadahnya. Di situ juga terlihat adanya pigmen-pigmen fotosintetik dari Navicula. Untuk pembelahan Navicula atau pembelahan aseksualnya yaitu epiteka akan membelah, hipoteka akan membelah sendiri. Kemudian nanti epiteka akan muncul hipoteka dan hipoteka akan muncul epiteka dan seterusnya. Untuk anggota dari diatom ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk bahan campuran dinamit, campuran semen, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan penggosok. Filum berikutnya yaitu Chrysophyta atau biasa dikenal dengan alga keemasan. Untuk Chrysophyta memiliki pigmen yang pertama karotenoid, xanthofil, klorofil A, dan C. Habitatnya ada di air tawar dan air laut. Contohnya ada yang bersifat uniseluler ada Ochromonas, kemudian yang berkoloni dan di air tawar contohnya ada Dinobrion. Reproduksi aseksual Chrysophyta melalui pembelahan biner dan pembentukan spora, sedangkan reproduksi seksualnya melalui penyatuan jenis sel gamet. Phaeophyta atau alga coklat itu memiliki pigmen yang dominan. Selain dia memiliki klorofil, dia memiliki pigmen yang dominan yaitu fucoxanthin. Habitatnya ada di lautan. Bentuk talusnya atau bentuk tubuhnya itu berupa lembaran atau menyerupai tumbuhan tingkat tinggi. Kemudian reproduksi aseksual alga coklat dengan menggunakan zoospora berflagel dan fragmentasi, sedangkan reproduksi seksualnya itu melalui penyakit mengalami metagenesis. Kemudian untuk Phaeophyta atau alga coklat itu mengandung asam alginat. Contohnya ada laminaria dan ada sargassum. Alga coklat ini memiliki peranan dalam berbagai kehidupan seperti untuk pembuatan es krim, untuk kapsul obat, kemudian pembuatan tablet, campuran pembuatan salep, kemudian pembuatan body lotion, dan untuk pembuatan pasta gigi. Film berikutnya yaitu Rhodophyta atau alga merah. Rhodophyta memiliki pigmen yang dominan berupa phycoerythrin. Habitatnya di laut dalam dan bersuhu hangat. Reproduksi aseksual dengan pembentukan spora dan reproduksi seksual melalui peleburan sel kelamin atau disebut oogami, dan dia mengalami metagenesis. Contohnya ada Eusema spinosum, kemudian ada Gelidium robustum, Gracilaria,
dan juga ada spesies Palmaria palmata, ada spesies juga Corallina mediterranea. Peranan Rhodophyta dalam kehidupan sehari-hari bisa digunakan sebagai bahan pembuatan agar-agar yang kaya akan selulosa atau serat, kemudian bisa dijadikan suplemen makanan dan dijadikan media untuk kultur jaringan serta media untuk berkembangnya bakteri. Film berikutnya yaitu Chlorophyta atau alga hijau. Pigmen yang dominan yaitu klorofil, kemudian Chlorophyta habitatnya di air tawar, air laut, tempat yang lembab. Alga ini ada yang uniseluler dan ada juga yang multiseluler. Reproduksi secara aseksual dengan membelah diri, fragmentasi dan pembentukan spora dan seksualnya dengan cara konjugasi. Contoh Chlorophyta, yang pertama ada Spirogyra. Spirogyra ini merupakan Chlorophyta yang hidup di air tawar dan chloroplas berbentuk seperti spiral atau pita yang melingkar-lingkar. Spirogyra ini berkembang biak secara reproduksi aseksual dengan fragmentasi dan reproduksi seksual dengan cara konjugasi. Contoh berikutnya yaitu ulva. Ulva merupakan alga hijau biru yang koloninya membentuk seperti lembaran daun. Kloroplasnya bentuknya seperti mangkok. Ulva ini habitatnya ada di air asin, air payo, menempel pada kayu-kayu atau batu-batu karang sepanjang pantai. Reproduksi ulva secara aseksual dengan membentuk spora, sedangkan reproduksi seksualnya yaitu ada penyatuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian ada chlorella. Chlorella merupakan alga bersel satu yang hidup di air laut, air tawar maupun di tempat basah. Bentuknya seperti bola dan kloroplasnya berbentuk seperti mangkok dan tidak memiliki alat gerak. Biasanya digunakan sebagai bahan obat-obatan, kosmetik maupun PST atau protein sel tunggal yang memiliki kandungan protein cukup tinggi. Contoh berikutnya yaitu Volvox. Volvox merupakan organisme bersel satu yang dapat bergerak karena memiliki flagel. Volvox berbentuk seperti bola dan banyak ditemukan di air tawar. Perkembangbiakan seksualnya yaitu dengan konjugasi dan aseksualnya dengan fragmentasi. Contoh berikutnya yaitu Chlamydomonas. Chlamydomonas merupakan alga bersel satu yang memiliki dua flagel. Kloroplasnya berbentuk mangkok. Perkembangbiakan aseksual dengan membentuk zoospora atau spora berflagel dan reproduksi seksualnya dengan cara konjugasi. Contoh berikutnya yaitu Hydrodiction. Hydrodiction merupakan alga hijau yang tidak memiliki alat gerak dan hidup berkoloni. Koloni Hydrodiction berbentuk seperti jala dan banyak ditemukan di air tawar. Hydrodiction ini reproduksi aseksualnya dengan fragmentasi dan zoospora dan reproduksi seksualnya dengan konjugasi. Berikutnya yaitu Kara. Kara merupakan organisme yang menyerupai batang beruas-ruas dan bercabang-cabang. Kara mempunyai kloroplas berbentuk cakram. Hidupnya di air tawar. Pada kara terdapat nukula yang menghasilkan ovum dan globula yang menghasilkan spermatozoid. Kemudian antara ovum dan spermatozoid itu akan bertemu dan membentuk zigospora yang akan berkembang menjadi individu baru. Kemudian reproduksi aseksual dari kara dilakukan dengan cara fragmentasi. Contoh berikutnya ada Chlorococcum. Chlorococcum merupakan mikroorganisme dari alga hijau yang bersifat uniseluler, tidak memiliki alat gerak, dan selnya berbentuk bulat telur. Kloroplasnya berbentuk seperti mangkok. Reproduksi aseksual dengan zoospora dan reproduksi seksual dengan cara konjugasi.
Alga hijau dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bisa digunakan dalam penyelidikan metabolisme di laboratorium. Chlorofita juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk obat-obatan, bahan kosmetik, dan bahan makanan, serta sebagai fitoplankton dalam ekosistem air dan bahan makanan atau sumber karbohidrat dan protein baru.